Saya seneng banget kembali hadir di Timur, melihat wajah-wajah jemaat yang saya udah lama gak jumpa. Wah, saya merasa rumah banget gitu ya. Tadi saya spend time dengan Tin, dan sekarang saya spend time dengan kuku-kuku JJ-JJ-nya yang di youth juga. Sepanjang bulan 8 sampai nanti terakhir di September minggu pertama, saya akan kupas habis kitab Nehemia. Seri pengajaran kitab Nehemia ini adalah tentang leadership. Saya percaya banget tadi waktu kalian mengatakan bulan Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita berdoa supaya setiap anak muda yang digembalakan di gereja akan menjadi orang kunci, pemimpin-pemimpin yang membawa dampak bagi bangsa dan negara kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita akan perlengkapi diri kita lewat teladan yang namanya Nehemia, yang Tuhan panggil untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang begitu besar. Dia memimpin sebuah proyek, dan waktu Nehemia memimpin proyek ini, dia itu gak punya kemampuan dan basicnya sama sekali. Proyek apa yang dia kerjakan? Membangun tembok. Dia bukan tukang bangunan, dia bukan arsitek, tapi dia adalah juru minum. Jadi kalau mau tanya soal gelas, dia ahlinya. Mau tanya soal campuran minuman, dia ahlinya. Mau soal coba-coba minuman, dia ahlinya. Tapi dia dipanggil sama Tuhan untuk punya beban. Untuk bangsanya yang letaknya jauh banget dari mana dia berada. Itu ada di Puri Susan, di sebuah istana di negerinya Persia. Untuk dia punya beban membangun tembok Yerusalem yang jauhnya 1.300 km. Dan dia travel 3 bulan sejauh Surabaya, Palembang, saudara. Waktu itu belum ada pesawat gitu ya. Dan kalau kita tahu bangsa Israel yang ada di pembuangan selama 70 tahun, ya kan? 70 tahun mereka ada di pembuangan. Mereka mulai kembali ke Yerusalem itu dalam 3 gelombang. Gelombang pertama itu Zerubabel, gelombang kedua Nehemia, gelombang ketiga Ezra. 3 gelombang ini membawa sekitar 50.000 sampai 60.000 orang pulang ke Yerusalem kembali. Dan orang-orang yang pulang ini mulai dari tahap pertama membangun Bait Allah. Bait Allah selesai. Itu sampai puluhan tahun mereka gak bangun tembok, oke? Mereka gak bangun tembok, saudara tahu gak kalau kota gak ada tembok, orang-orang hidup dalam ketakutan. Karena sewaktu-waktu kalau mereka diserang, anaknya, istrinya itu akan dirampok, dijarah. Mereka seperti kota yang telanjang anytime bisa diserang sama musuh. Dan saudara tahu gak mereka hidup berapa lama dalam keadaan seperti itu? Tanpa tembok 100 tahun. Tanpa tembok 100 tahun. Sekian lamanya. Jadi waktu saya bilang 70 tahun di pembuangan mereka pulang. Kemudian jaraknya selama 100 tahun gak ada tembok. Men, itu periodenya lama banget. Dan kalau dihitung-hitung Nehemia itu generasi baru. Nehemia ibarat orang yang tidak lahir di tanah airnya. Dia tuh lahir di pembuangan. Saudara bisa bayangkan gak kalau dirimu tidak lahir di Indonesia. Misalnya kamu lahir di Singapura. Terus satu hari kamu tahu lah ya orang tua kamu orang Indonesia. Di rumah masih bahasa Indonesia. Tapi kamu gedenya gak di Indonesia. Kamu lahir di negeri orang lain. Kamu sekolah di sana. Tiba-tiba di usia 17 tahun. Kamu lihat di TV ada berita. Bahwa krisis melanda Indonesia. Ya, ini perumpamaan ya. Indonesia di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kemudian kamu nonton di berita dan berita itu memberi kabar yang nggak, kabar yang menyedihkan tentang tanah airmu, tapi kamu nggak lahir di sana. Kira-kira secara manusia pada umumnya waktu nonton TV itu, keluarga ngomong bahasanya, terus tahu backgroundnya dari sana. Secara manusia ya, kira-kira itu bisa sedih, punya beban, dan pengen melakukan sesuatu enggak? Kira-kira secara manusia? Enggak relevan.
Karena dia udah gak lahir di sana, dia udah gedenya, culture-nya, budayanya. Dia sudah mengadopsi budaya, culture di mana dia lahir. Nenek moyangnya mau dari Indonesia, nenek moyang Nehemia dari Israel. Saudara, kok bisa loh? Dia yang sudah punya posisi jadi asisten juru minum, jadi juru minumnya raja, orang penting, punya kedudukan di Puri Susan. Dia punya gaji yang tinggi. Dia punya posisi yang penting. Kok bisa dia repot-repot, menangis, meratap, berdoa, berpuasa untuk tanah nenek moyangnya. Bahkan dia gak pernah tahu, dulu gak ada TV. Dia cuma dengar laporan dari bangsanya sendiri bahwa keadaan mereka sangat hancur di sana. Mereka tinggal dalam ketakutan. Kalau Anda baca di pasal yang pertama ya, if you see it, nanti pulang baca. Saya juga dorong kalian ikutin setiap pasalnya yang sudah saya khotbahkan di ibadah Army of God. Kejar ketinggalannya, sudah ada di YouTube. Saudara, bukan karena khotbah saya bagus, tapi saya khotbahkan ini bukan cuma sekali, 2 kali. Kemarin saya sudah khotbahkan pasal 6, saya khotbahkan ulang lagi sekarang. Setiap kali saya khotbahkan pun, saya bukan mengkhotbahkan apa yang saya tahu. Hati saya betul-betul dijamah dan dilawat Tuhan sementara saya berkhotbah. Saya gak ingin Anda lewatkan karena kalian adalah anak penggembalaan Army of God. Pastinya kalau gembala Anda mempelajari, diberkati, dan saya juga dilawat, dijamah. Saya percaya urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Anda akan mendapatkan berkat terbaik. Ikuti pasal pertama, boleh tampilkan. Doa adalah daya tahan iman. Yang kedua, melangkah setelah berdoa. Pasal yang keempat saya bahas di tin tadi. Melawan, mengalahkan intimidasi. Saya sampai apa ya judulnya ya? Mengalahkan intimidasi. Kemudian pasal yang keenam, mengalahkan tipu muslihat iblis. Boleh tampilkan ya multimedia? Ya, sepanjang pasal-pasal yang sudah saya tampilkan. Nah, ini dia, thank you so much. Ya, kejar ketinggalannya supaya Anda bisa dapat the whole picture. Di pasal yang 1, kenapa sih Nehemia itu punya beban? Yang sudah gak relevan, dia udah gedenya di tanah pembuangan. Dia gak nonton TV. Kok bisa dia punya beban untuk Yerusalem? Dia travel 1.300 km jauhnya. Surabaya Palembang gak ada pesawat, dia jalan 3 bulan. Dari mana? Seorang pemimpin gak akan punya beban. Dengarkan baik-baik ya. Seorang pemimpin gak akan punya beban kalau tidak berdoa. Anda gak bisa memimpin dengan kekuatanmu sendiri. Anda gak bisa memimpin dengan mood booster yang semangatin orang. Gak bisa. Tiba-tiba kalau gak ada yang nyemangatin kamu down. Tiba-tiba gak ada yang puji kamu merasa sia-sia. Pemimpin sumber kuatnya adalah doa. Dan disitulah kalian dengarkan bagaimana doa membangun daya tahan iman seorang pemimpin terutama. Karena semua gak dimulai dari perasaanmu. Melangkah gak dimulai dari semangatmu. Melakukan tidak dimulai daripada pengalaman dan percaya dirimu. Semuanya dimulai dari doa. Kalau kamu gak mulai dari doa, maka apa yang kamu lakukan sebatas kemampuanmu. Kalau kamu gak memulai dari doa, kamu hanya bisa melihat sebatas apa yang kamu bisa lihat. Tapi kalau kamu memulai dengan doa, maka ada visi yang seharusnya kamu tidak mampu, tapi Tuhan yang akan menyelesainya dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi, mana yang kamu pilih? Kamu mau hanya visi sesuai dengan kemampuanmu, atau kamu mau mengerjakan sesuatu dengan Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh kekuatanmu, dan hasilnya adalah kemenangan? Yang mana kamu pilih? Kalau saya jadi Anda, saya pilih kedua, dan saya memulainya dari doa. Saya memimpin anak, dulu saya menjadi gembala anak. Gak pernah sekolah psikologi anak, gak pernah volunteer di anak, pelayan anak aja gak pernah. Dari mana saya memulainya? Dari saya mendengar suara Tuhan lewat doa.
Benar saudara, saya memulainya lewat doa dan saya mendengar Tuhan berbicara bahwa saya akan deal with children's life. Pada saat itu saya ketawa seperti Sarah tertawa dikatakan akan punya anak di usia 90 tahun. Yang benar hahaha gitu. Sama, saya juga tertawa waktu dibilang akan deal with children life. Saya bilang hahaha. Karena saya benci banget sama anak-anak. Kalau lihat anak-anak sudah pengen saya, kalau mamanya gak lihat gitu loh. Karena kenapa? Saya ini guru piano dan guru killer. Jadi buat saya bete banget kalau lihat anak-anak. Saya bilang melayani anak-anak, man, it's more than enough for me to see them from Monday to Saturday. No more weekend, save me God. I run for my life, no more. Saya jadi guru itu lihat anak-anak les itu ya dari Senin sampai Sabtu. Ngamuk-ngamuk, marah. Yang bagi yang pernah les piano. Kalian tahu kan hubungan sama guru piano itu gak pernah baik. Makanya terjadi pemulihan besar-besaran setelah saya tidak jadi guru piano. Dengan orang-orang yang pernah saya ajari gitu ya. Hubungannya jadi jauh lebih baik. Tapi saya memulainya lewat doa loh saudara. Yang awalnya saya bukan hanya gak mampu, saya benci. Saya gak suka gitu loh. Saya mulainya dengan doa. Dan waktu saya menjalaninya saudara. Not only I love them. I obsess with them. Saya melihat mereka sampai hari ini. Saya cinta banget melihat anak-anak ini adalah kesayangan kerajaan surga. Sampai Tuhan Yesus pangku mereka dan katakan mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saya jealous banget loh. Kenapa bukan anak muda yang dipangku, berat kali ya. Tapi kan so special ya, kayaknya di Alkitab gak ada yang lain dipangku terus dibilang seperti ini yang mempunyai kerajaan surga. Cuman anak-anak loh, saya ngerti isi hati Tuhan. Saya datang di KKR Holy Spirit My Best Friend kemarin hari Sabtu. Izinkan saya sharing dulu ya sebelum masuk firman Tuhan. Kok saya digerakkan untuk menceritakan bagaimana Tuhan memilih seorang pemimpin gitu ya. Saya kemarin datang di Holy Spirit My Best Friend. Dan saya hadir di sana, saya lihat Pastor Philip berkhotbah tentang Roh Kudus kepada anak-anak. Dan pada akhir khotbah itu ada altar call mendoakan, CGL anak ya. CGL bagi CG anak. Terus majulah, yang maju itu anak-anak muda, anak-anak teenagers gitu ya. Yang sudah jadi kakak anak dan mereka memimpin CG anak. Saya bangga sama mereka gitu. Ada juga yang masih kecil-kecil, mereka naik ke panggung dan mereka dilawat. Dan mereka menerima pengurapan. Belum selesai sampai di sana, Pastor Philip bilang begini, next one, saya minta sponsor maju ke depan. Jadi CGL dalam keadaan masih dilawat Tuhan, mereka mendapat pengurapan, sponsornya maju. Yang maju itu bukan lagi anak muda yang jadi CGL-nya, tapi anak kecil-kecil. Banyak di depan mereka itu sponsornya. Mereka gandengan tangan. Mereka minta pengurapan yang sama. Dan mereka sama-sama gandengan tangan menerima pengurapan. Mereka dilawat Tuhan, mereka dilantai semua. Ada satu momen yang begitu indah. Kemudian saya ingat doanya Kak Pau Pau yang adalah gembala anak. Kak Pau Pau pernah share dengan saya. Kak Pau Pau bilang begini, saya berdoa sama Tuhan supaya nanti kalau dari Eagle Kids naik ke AOG itu bukan member tapi pemimpin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Priceless and so precious for me to testify that view. Saya gak bisa tahan air mata saya gak bisa kering hari itu. Saya di tepi panggung, saya melihat pemandangan itu dan belum selesai sampai di sana. Pastor Philip bilang begini, CGL sponsor, kalian semua minggir ke samping. Anak-anak sekarang, kalian mau yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin, maju ke depan. Maju dari balkon, saudara tahu gak KKR kemarin di rooftop, itu full sampai ke ujung-ujung rooftop, semua ruangan full. Saya gak tahu itu jumlahnya berapa orang, tapi full banget semua. Anak-anaknya yang ada di lantai dasar semua maju ke depan, yang ada di balkon ngantri semua, sampai ke lorong-lorong, yang kecil-kecil, mereka tuh semua ada di sana. Ya namanya anak kecil kan. Maju itu ada yang didorong sama orang tuanya. Ya, ada yang sama temennya. Dalam suasana kusyuk, you will see all kind of expression. Ada yang altar call man gitu loh. But it's precious. Karena you know what? The next second
detik berikutnya, sewaktu Tuhan melawat mereka, yang clueless akhirnya mengangkat tangan dan tutup mata. So precious. Saudara, Anda ada di gereja yang kepemimpinan itu bukan nanti. Kepemimpinan itu bukan tunggu kamu bisa membuktikan sesuatu. Tapi kepemimpinan itu sudah Tuhan percayakan sejak usia clueless maju altar call. Sejak mereka gak tahu maju itu untuk apa. Itu saja sudah Tuhan percayakan. Dan karena saya ada di lorong-lorong yang hampir didorong keluar. Ya saya doakan yang di lorong itu. Dan yang di lorong itu bahkan bukan voltage man, all star. Yang size-nya segini. Kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil. Cowok-cowok pula gitu loh. Sama temennya. Saya liatin mereka waktu itu nyanyi apa ya. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Mereka gak tutup mata. Saya nyanyi dengan serius mereka. Emang enak nyanyi dipelototin kayak begitu. Tapi saya liatin mereka dengan urapanmu. Saya liatin rindu selalu. Terus mereka mulai dekat denganmu. Ketinggian, I'm sorry. Suara saya udah habis. Terus saya bilang, Kak Meg doakan ya. Dan anak itu mulai menangis. Yang tadinya clueless. Tapi cuma beda berapa detik. Dia angkat tangan. Dia ikutin Kak Meg berdoa. Saya bilang, kamu doa ya ikutin Kak Meg. Bilang begini, Tuhan aku ini milikmu. Dia ikutin, Tuhan aku ini milikmu. Tuhan Yesus, aku punya Tuhan. Dan dia nangis. Dan saya bilang sampai selama-lamanya kamu jangan lupa ya. Amin. Udah selesai. Saya percaya anak-anak yang size-nya segini. Waktu mereka masuk ke AOG, mereka sudah akan melanjutkan tongkat-tongkat estafet yang akan kalian berikan kepada mereka. Kenapa saya sampaikan ini? Ada pesan setelah kalian tahu dan saya berikan kesaksian pemandangan yang begitu indah yang saya lihat hari Sabtu kemarin. Ada pesan kepada kalian. Jangan gugur ya. Jangan gugur ya. Karena saya mau kalian adalah orang yang pass the baton. Karena saya mau kalian adalah orang yang mengatakan, ayo dek sini, ayo nak sini. Kalian adalah orang itu. Kalian terpilih untuk melihat the bigger revival. I will die leaving the revival behind. Dan kamulah jadi orang, kamulah yang akan menjadi orang memberikan tongkat estafet itu dengan mata berbinar-binar lihat mereka dan mengatakan, ini ya, the bigger revival is in your hand. Saya mau lihat itu terjadi karena saya juga gak selamanya di AOG. Saya akan lihat pemuda-pemuda berikutnya. Kemungkinan nanti kalau kalian udah pindah ke family, I will see you there. Tapi kita gak mau ada penyesalan kan waktu lihat ke AOG kok jadi begitu gitu loh. Kalianlah yang jadi pemimpin-pemimpin yang akan membangkitkan generasi sebelumnya. Katakan sama kanan kirimu, kamu akan memberikan tongkat estafet. Untuk itu jangan gugur, karena ada tipu muslihat iblis mengalahkan orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Di mana kita kalau sudah melangkah, maka akan pasti ada tantangan. Tapi orang yang tidak kunjung melangkah dan melakukan apapun, kamu bukan musuhnya iblis, kamu kawannya iblis. Iblis tidak akan menyerang kamu kalau kamu cuma berdoa, kamu cuma beriman, tapi tidak melakukan apa-apa. Detik di mana Nehemia hampir menyelesaikan tembok itu, tinggal pasang pintu doang, semakin gencarlah serangan itu. Waktu dia mau membangun, mulai ada pertentangan. Waktu di pasal 4 dia mulai membangun sampai separuh, mulai ada hinaan. Waktu tembok sudah selesai tinggal pintu, mulai ada ancaman. Oh, dosisnya tambah tinggi. Ya. Jadi dosis untuk CGL, untuk coach, untuk TL itu beda-beda.
semakin tinggi dan semakin besar dampak yang kamu bawa kepada sekelilingmu, maka semakin kencang angin menerpa hidupmu. Tapi kamu tidak akan kalah, katakan amin. Kamu akan menang, bukan cuma itu, tapi lebih daripada pemenang. Lihatlah ancaman apa yang Nehemia dapati setelah tembok itu selesai, tinggal pasang pintu. Ya, tadi di pasal yang keempat Anda dengarkan di rekamannya. Setengah selesai, yang dia terima hinaan. Sudah selesai, tinggal pintu, yang dia terima ancaman. Tapi dia menang melawan tipu muslihat itu. Kita lihat sama-sama. Pasal yang ke-6. Ya. Ketika Sanballat dan Tobiah dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lobang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tapi mereka berniat mencelakakan aku. Kita berhenti di sana dulu ya. Mereka mengatakan mari kita mengadakan pertemuan. Garis bawahi mari mengadakan pertemuan ya. Hebatnya Nehemia ya. Dia itu adalah pemimpin yang kok tahu loh lewat chatting itu ya. Lewat chatting dia tahu ini punya niat nih mencelakakan nih. Gitu loh. Jadi dia itu gak judge the book by the cover. Tapi dia bisa tahu inti-intinya, daftar isinya, kontennya gitu loh. Namanya apa sih pemimpin yang bisa sampai dengan tajam membaca sebuah situasi, kondisi, bahkan maksud dan niat motivasi seseorang. Yes, itu berhikmat, yes itu bijaksana. Tapi lebih tepatnya itu adalah discernment spirit. Katakan sama-sama discernment spirit. Discernment spirit itu apa? Kemampuan untuk menilai sesuatu menurut pandangan Allah tentangnya. Dan bukan menurut penampilan luarnya. Manusia itu melihat luar tapi Tuhan melihat dalam. Anda mau punya kemampuan itu? Bukan hanya orang tertentu yang kata dunia itu ya, wah dia punya tulang itu, dia punya kemampuan itu, dia punya sixth sense. Gak ya saudara, setiap orang percaya, anak Tuhan punya kemampuan discernment spirit. Bilang sama orang sebelah kananmu, kanan, kamu punya kemampuan itu. Saya lihat ini kanannya itu gak ada orang terus dia gini-gini. Lorong soalnya. Kalian ini lucu kok. Discernment spirit adalah kemampuan melihat dalamnya. Kita sering melihat orang tuh suka kagum sama orang yang followernya banyak. Kita tuh gampang terpesona sama orang yang kalau pencitraannya bagus. Wibawa dan karismanya tuh kelihatan dari luar. Lantas kita mengatakan orang itu bagus loh gitu loh. Oh orang itu dia public figure tapi dia Kristen. Tapi orang itu benar-benar Kristen gak? Anda gak tahu gitu loh. Nah itulah manusia yang gampang terpesona karena mengikuti popularitas dunia. Dunia mengatakan orang ini public figure, lantas kita juga serta-merta mengatakan dia adalah panutanku. Ya, panutan Q gitu loh. Tapi Anda-Anda yang sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita jadi kritikus. Bukan berarti kita menjadi judge dan menghakimi dan susah muji orang. Orang terkenal dikit kita bilang, belum tentu. Don't judge by the cover. Selesai dari ibadah ini Anda juga bukan menjadi orang seperti itu. Tapi jangan gampang terpesona sama figur seseorang yang hanya tampak dari luar. Karena discernment spirit itu membuat kita tahu menurut pandangan Allah. Bukan menurut popularitas dunia. Amin. Amin. Karena kadang kita bisa sakit hati setengah ampun. Karena kita pikir itu panutan banget. Ternyata waktu dia jatuh kita tersandung-sandung dan kita termehek-mehek. Karena kenapa? Kita terlanjur menggantungkan kepercayaan kita kepada figur itu. Dan waktu figur itu jatuh, salah gua. Nah sekarang Anda akan diperlengkapi dengan discernment spirit seperti Nehemia. Waktu ada ajakan, dia bisa begitu tajam, dia bilang ini hanya mau mencelakakan aku. Dan aku mengirim utusan kepada mereka dengan alasan begini. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Untuk apa aku tinggalkan semua ini hanya pergi kepadamu. Dan selama 4 kali tidak berhenti, tetap punya ajakan yang sama, dia jawabnya tidak berubah. Aku memberikan jawaban yang sama
kepada mereka. Dari sini saya ingin Anda catat baik-baik melalui discernment spirit membeda-bedakan ini. Tipu muslihat iblis yang pertama yang dikalahkan oleh Nehemia adalah distraction. Nehemia langsung tahu ini adalah distraction supaya dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dalam kita memimpin atau memimpin orang lain atau memimpin diri sendiri ya. Kadang bukan dosa yang menjatuhkan kita tapi distraction yang menjatuhkan kita. Gangguan-gangguan yang membuat kita itu akhirnya lari dari prioritas. Caranya Nehemia melawan apa? Dia bilang, buat apa aku meninggalkan pekerjaan yang besar? Buat apa aku pergi ke sana? Hanya untuk social meeting. Buat apa aku pergi ke sana? Hanya untuk belajar sesuatu tuh yang bukan untuk masa depanku. Buat apa aku pergi ke sana? Buat apa aku habiskan waktu? Sementara ada satu pekerjaan fix yang Tuhan mau aku selesaikan. Nah itu pekerjaan baik, pekerjaan besar. 4 kali diajak, 4 kali dia jawab jawaban yang sama. Nehemia melawan distraction dengan firm in priorities. Katakan sama-sama, firm in priorities. Teguh dalam prioritas. Anak muda, tata baik-baik prioritasmu. Prioritasmu kalau menyelesaikan kuliah, selesaikanlah kuliah. Jangan karena coba-coba merintis usaha, lantas mencicipi enaknya dapat duit, Anda pending semester dan tidak kunjung diselesaikan. Prioritas yang salah-salah itu adalah distraction. Halo, kalau ini berbicara kepadamu, katakan amin. Distraction. Nehemia tidak mau ke distract. Dia tidak mau fokusnya dikacaukan. Dia terus teguh dalam prioritasnya. If you start majoring on the minor and you start to make minor on the major things, you will not be effective to finish the work that God asked you to do. Dan kamu gak bisa jadi pemimpin. Karena kamu mulai mementingkan hal yang tidak penting. Dan kamu menyepelekan hal yang penting. Maka kamu menjadi tidak efektif di dalam menyelesaikan apa yang Tuhan katakan itu adalah pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Saudara, dalam hidup ini, apakah yang terlebih penting daripada menyelesaikan apa yang Tuhan sudah janjikan, pekerjaan baik, pekerjaan yang Tuhan katakan itu hanya untuk Yosia, itu hanya untuk Jessica, itu hanya untuk Henry. Customize calling only for you. Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda dan Anda menuju ke sana. Seperti GPS yang mengatakan Anda pinpoint destination ke sana. Jangan calculating route terus. Distraction membuat Anda naik ke jalan tol yang salah. Distraction membuat Anda belok ke jalan yang salah. Kadang ya hidup kita kenapa muter-muter di sana dan gak ada progres. Kemungkinan besar kamu gak ikutin GPS. Kamu gak ikutin prioritas. Kamu ikutin maumu sendiri, keinginanmu sendiri. Sehingga waktu GPS-nya bilang, make right turn. Kamu bukannya make a right turn, kamu lempeng aja. Terus kamu mau cari U-turn, jauh banget gak ada U-turn. Harusnya kamu nyampe ETA. ETA itu apa? Estimate time arrival. Dan mostly ya ETA itu, kita sampai di tujuan itu lebih cepat dari ETA. Benar apa benar? Kalau lebih lambat dia akan calculating karena traffic, karena ada accident. Makanya dia akan calculating yang harusnya 11 menit akhirnya menjadi 20 menit gitu ya. Pasti akan ada pemberitahuan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Selama kamu ikutin aja directionnya, prioritasnya, instruksinya, pasti kamu akan nyampe. Dengan ETA, dengan janji Tuhan yang adalah iya dan amin. Bro sis, jangan muter-muter dong dalam hidup. Jangan pending-pending. Jangan gak tahu. Tapi susunlah prioritas and stick with it. Karena Nehemia ditanya 4 kali, ke-5 kalinya dia katakan begini. Sampai ke-5 kalinya, lalu lanjut ya ayat ke-5. Lalu dengan cara yang sama untuk ke-5 kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus. Ya, nanti Anda baca ya.
ada desas-desus yang mengatakan kamu mau jadi raja. Sehingga kamu kumpulkan nabi-nabimu dan kamu akan mengumumkan bahwa kamu jadi raja. Garis bawahi ada desas-desus ya. Sering sekali tipu muslihat iblis itu membuat kita bingung lewat verbal attack. Verbal attack. Nehemia waktu dengerin kayak begitu, dia bisa aja insecure loh. Dan dia bisa takut raja salah paham sama dia. Padahal raja itu sudah baik, kasih surat izin. Raja itu bahkan support, kasih dia suplai kayu loh dan lain-lain. Ya, coba ya kalau ada orang yang kita respect, ada orang yang kita kagumi, terus tiba-tiba kita itu difitnah, oke? Dan diceritakan hal-hal yang tidak benar kepada orang yang kita kagumi. Kita panik gak? Kita langsung buru-buru pengen melakukan sesuatu dan menjelaskan gak? Iya kan? Naturally kita akan pengen menjelaskan, kita akan meluruskan salah paham. Oh itu gak salah sih. Tapi Nehemia itu leader yang another level. Dia tuh cool banget. Dia jawab musuhnya begini, itu isapan jempol. Itu gak benar. Dia gak ladenin, dia gak meeting, form a committee, dia gak debat. Saudara, kalau ada isu-isu yang tidak berlandaskan kebenaran, jangan kita terpengaruh sama omongan orang. Jangan gampang down kalau dengar gosip tentang dirimu yang tidak baik. Jangan apalagi menimpali dengan menjelekkan orang itu kembali. Hah? Dia ngomong aku kayak begitu. Lu gak tahu sebenarnya kayak apa dia itu loh. Mulai hari ini jangan ada anak muda yang seperti itu. Karena Anda tidak bermain di dalam game desas-desus yang tidak jelas. Nehemia tidak membuang-buang waktunya. Dia cuma bilang itu tidak benar dan isapan jempol belaka. Karena mereka pikir mereka mau menakut-nakutkan aku. Mereka pikir aku akan meninggalkan pekerjaan ini. Kemudian aku pergi menjelaskan ke raja. Wow, itulah triknya musuh. Dia gak bisa menjatuhkanmu, dia membingungkanmu. Dia gak bisa menjatuhkanmu, dia pakai cara desas-desus verbal attack. Tapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Amazing. This verbal attack dilawan sama Nehemia dengan unwavering dedication. Anda mau mengalahkan omongan orang? Anda tidak terpengaruh dan tidak gampang goyah oleh apa kata orang? Lawan dengan ini. Unwavering dedication. Komitmen yang tidak goyah. Benjamin Franklin mengatakan sebuah quote yang sangat menarik. Dia mengatakan begini, since I cannot govern my own tongue, which is within my own teeth, then how can I hope to govern the tongue of others? Gimana saya bisa mengkontrol lidahnya orang lain, sementara lidah saya sendiri yang cuma antara gigi saya, itu aja saya gak bisa kontrol. Halo? Anda gak bisa mengkontrol omongan orang lain. Anda gak bisa mengatur apa kata orang lain tentang dirimu. Tapi yang Anda bisa atur adalah komitmenmu. Yang Anda bisa berdiri gigih, kuat, tidak goyah adalah komitmenmu. Musuh kita tahu tuduhan di jiwa kita. Bagian mana yang paling mengganggu kita. Dan sering sekali kita gak bisa menghentikan serangan seperti itu. Jangankan omongan yang sedang diucapkan. Omongan yang sudah lewat aja loh kadang kita ingat. Oh dia pernah ngomong aku seperti ini. Aku pernah dikatakan kasar seperti ini. Aku pernah dihina dan diremehkan. Yang dulu-dulu aja kita suka ingat. Tapi kita dapat belajar bagaimana bertahan melawannya. Itu datang kita gak bisa kontrol. Tapi kita bisa bertahan melawannya dan menghadapinya. Banyak orang paralyzed by fear of what other people say about them. Tapi Tuhan kasih senjata. Tuhan kasih senjata. Jangan berhenti melakukan pekerjaanmu. Jangan seperti Zerubabel, gelombang pertama yang pulang membangun bait rumah Allah, yang digeletain 12 tahun hanya karena kata orang. Kira-kira 12 tahun sampai 14 tahun digeletain.
Hanya karena orang mengatakan bangunannya kok gak kayak dulu ya yang dibangun Salomo. Gak semegah dulu, sakit hati dia. Terus dia berhenti 12-14 tahun. Apakah Anda memilih untuk menjadi pemimpin yang kemudian menyerah hanya karena kata orang mengatakan kamu gak sebagus pemimpin itu. Kamu CGL gak sekeren CGL itu. Kamu gak kayak CGL yang dulu, kamu gak kayak coach yang dulu. Kamu kok gak bisa gini, kamu kok gak bisa begini. Terus kamu bilang ya udahlah saya menyerah. Ya sudahlah saya memang tidak dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Coba dengar tadi talk show-nya. Enggak, leaders don't grow on tree, oke? Pemimpin itu enggak lahir di pohon saudara. Dan enggak jatuh dari langit. Leaders are trained. Kepemimpinan itu bisa dilatih. Itu bukan bakat lahir. Ya, itu bukan hanya orang tertentu yang bisa jadi leader. Semua orang bisa jadi leader. Untuk itu latihlah untuk menghadapinya dengan terus komitmen. Jangan menyerah. Kemudian setelah dia terus berusaha sekuat tenaga, datanglah serangan yang dosisnya lebih tinggi lagi. Maka ada orang datang kepada dia dan mengajak dia untuk bertemu di rumah Allah. Biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau malam ini. Malam ini. Berarti less than 24 hours. Kadang ada perkara-perkara yang mendesak. Yang membuat kita kompromi dan hilang integritas sebagai seorang pemimpin. Kemudian Nehemia menjawab, orang seperti apa aku ini yang bisa melarikan diri? Dan orang seperti apa aku yang boleh masuk ke bait Allah? Kamu mau memancing aku supaya aku berdosa? Nehemia ngomong kayak begitu. Anda tahu gak artinya apa? Iblis itu merayu kita masuk ke dalam perangkap dengan cara yang seolah-olah baik untuk kita. Cara seolah-olah menyelamatkan kita. Mungkin ada waktunya waktu kamu jadi pemimpin, kamu lagi bergumul dan butuh solusi banget, butuh banget. Tiba-tiba ada satu orang datang menawarkan solusi ke kamu dan kayaknya seolah-olah, aduh ini kayaknya dari Tuhan deh. Soalnya aku sudah harus menyelesaikan masalah ini dalam 24 jam. Kepepet gak? Kepepet banget. Tapi kamu tahu, di dalam solusi yang ditawarkan itu melanggar firman Tuhan. Saudara, kamu ambil gak solusi itu? Nehemia gak ambil. Nehemia bilang, kamu mau menjebak aku untuk berdosa. Kedengarannya baik. Dia bilang begini, malam ini kamu akan dibunuh. Ayo temui aku di bait Allah dan kita akan kunci pintu. Seolah-olah I will save you, I will save you. Aku tolong kamu, aku bantu kamu melarikan diri. Aku tahu siapa yang mau bunuh kamu. Ayo kamu sembunyi sama aku di bait Allah. Tapi dia gak mau karena dia tahu dia bukan imam. Dia tidak boleh masuk bait Allah. Kalau dia memikirkan keselamatannya sendiri dan karena kepepet dia gak punya solusi. Dan dia ketakutan karena mau dibunuh. Sekali dia ambil solusi itu dan dia masuk bait Allah. Maka selesailah hubungan dia dengan Tuhan. Karena dia melanggar perintah Tuhan. Selesailah penyertaan Allah dalam hidup dia. Karena dia sendiri yang memutuskan kontrak kerjasama dengan Tuhan. Dan pemakaian Tuhan atas hidupnya. Anda gak mau ini terjadi dalam kehidupanmu? Karena ada serangan yang bersifat menipu. Ini serangan iblis yang ketiga. Tipu muslihat yang ketiga. Yaitu deceit. Tampilkan. Nehemia melawannya dengan fearless obedience. Ketaatan tanpa takut. Ketaatannya itu lebih kenceng daripada takut malam itu dibunuh. Karena itu pun gak benar sebenarnya. Itu hanya desas-desus karena sekali lagi orang yang taat, orang yang prioritasnya teguh, orang yang komitmennya tidak goyah, orang itu punya discernment spirit, orang itu akan jadi pemimpin yang bijaksana. Anda akan jadi pemimpin yang begitu tajam dan bijaksana, punya hikmat seperti Salomo dan hati seperti Daud. Kalau Anda tetap taat dan tidak melanggar perintah Tuhan, Nehemia bilang begini. Nehemia membongkar semuanya, dia katakan begini.
Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sambalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Wow, luar biasa ya pemimpin ini ya. Luar biasa banget. Diajak sekali dia tahu niatnya mencelakakan. Ya, kedua kali serangan difitnah. Dia bilang isapan jempol. Ketiga, malam ini kamu dibunuh. Dia bilang lu disuap. Anda bisa kira-kira bayangkan gak? Kerennya ya. Cool banget gitu ya jadi pemimpin yang gak panikan. Ya, gak panikan, gak ambil keputusan yang salah. Bijaksana banget. Tenang banget. Cool banget. Gak kebawa emosi. Gak labil. Tenang. Saudara, ini bukan hasil dari tes personality. Ini hasil dari discernment spirit. Anda bisa punya. Anda bisa sekeren Nehemia memimpin. Kalau Anda punya discernment spirit. Dan dia tidak termakan isapan jempol itu. Dia gak datang ke bait Allah. Dia tetap dengan fearless obedient. Tapi pukulan gak selesai sampai di sana. Saya tutup dengan ini ya. 3 tipu muslihat sudah Anda lihat tadi. Yang pertama adalah distraction, lawan dengan firm priorities. Yang kedua adalah verbal attack, lawan dengan unwavering dedication. Yang ketiga adalah deceit, lawan dengan fearless obedient. Tapi ceritanya gak selesai sampai di sana. Musuh udah kalah kan. Saudara tahu gak yang disuap ini siapa? Nabi. Nabi itu berarti apa? Orang Israel. Orang Israel itu berarti apa? Orang dalam. Orang dalam loh yang disuap. Wow. Ya, kemudian selesailah pembangunan itu. Dan kemudian pada masa itu pemuka Yehuda mengirim banyak surat. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-17 sampai 19. Kita akhiri pasal yang ke-6. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia. Dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Loh, apa hubungannya sama Tobia? Kan Tobia musuh. Pemuka-pemukanya itu loh menyurat sama Tobia. Isinya apa? Ini nih. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia. Sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arab. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Somehow mereka connected ya. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Wah, menusuk dia dari belakang dong. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Dia menjadi pemimpin yang begitu teguh. Dia menjadi pemimpin yang sayang sama orang-orang dipimpinnya. Kalau Anda baca di pasal-pasal sebelumnya dan berikutnya. Dia menyelesaikan masalah orang yang dipimpinnya. Dia ada di dalam proses menemani mereka. Padahal dia itu di istana enak-enak. Pergi ke Yerusalem yang cuman puing-puing. Dia bantu mereka membangun tembok, jasanya, hatinya, kebaikannya. Kemudian dia menolong hamba-hamba Tuhan. Tapi pada akhirnya bukan kebaikan dia yang diceritakan. Malah orang dalam nabi-nabi. Noaja itu adalah orang Israel kalau Anda baca. Mereka itu puji-puji Tobia. Mereka itu mengatakan kebaikan Tobia. Dan apa yang aku sampaikan dibeberkan kepada mereka. Sakit hati enggak? Enggak tuh. Enggak tuh. Buktinya Nehemia terus ada di sana sampai 12 tahun. Tembok itu diselesaikan 52 hari. Kalau dia sakit hati 52 hari packing, kembali ke istana. Anyway dia kembali ke istana. Karena dia sudah ngomong sama raja. Dia akan ada di Yerusalem berapa lama gitu loh. Kalau dia sakit hati selesai pulang udah gitu loh. Kayaknya males banget, udah dibantu, nggak tahu kamsya, malah dijelek-jelekin. Tapi dia nggak begitu. Jadi leader itu nggak tergantung pujian. Jadi leader itu nggak nunggu kredit. Waktu yang dipuji itu adalah Tobia. Nehemia itu bilang, waktu orang Israel menuliskan dan mengatakan yang baik tentang Tobia. Padahal di ayat yang terakhir dikatakan apa tadi?
Tobia pula mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Serangan yang mencelakakan terus dilakukan dan terus menghajar dia. Tapi Nehemia pun tetap berdiri teguh sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Saudara, jadi pemimpin itu bukan bergantung motivasi, kekuatan kita itu tidak berasal daripada orang yang kita pimpin. Bukan berasal dari manusia, tapi ingatlah sumber kekuatan seorang pemimpin. Anda semua suatu hari akan jadi pemimpin. Bukan suatu hari, Anda semua sekarang semua adalah pemimpin. Dimulai dari memimpin dirimu sendiri. Maka sumber motivasimu, sumber semangatmu bukan datangnya dari orang sekeliling, bukan datangnya dari apa kata orang, tapi datangnya dari Tuhan. Karena Allah adalah sumber kuatku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.